Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya ya guys ya. Balik lagi di channel gua nih guys, Danis Official yoi. Ya, jadi gue sekarang udah di jalan dan gua pengen jalan-jalan ke kota wisata aja ya guys ya. Ya sekalian panasin motor sih. Dan kayaknya gua ada sedikit pembahasan nih guys, dan pembahasannya ya ini gua lebih mengarah ke apa ya namanya ya, speak up sih kayaknya. Nah kayak gitu sih, coba ntar lu dengerin ini yang gua ngomongin itu speak up atau bukan ya, ya kayak gitulah. Dan buat tuh semua yang udah nonton video gua, terima kasih banget, dan udah mau subscribe juga nge-like ya gitulah. Terima kasih buat tuh semua ya guys ya. Oh ya guys, jadi gue sebelumnya juga minta maaf ya guys ya. Ini spion kiri gue lagi rada-rada error, dan gue sekarang lagi kagak pakai sarung tangan ya guys ya. Gue cuma pakai helm aja nih, helm sama ya pokoknya ya pasti pakai celana lah. Jadi gue minta maaf dulu ya guys ya. Oke, nanti kalau jalannya udah enak kita lanjut lagi ya guys ya. Let's go. Oke guys, jadi sekarang gue udah di Cibubur CBD Boulevard ya guys ya. Nah sekarang tuh udah jam 5.21 guys. Sebenernya gue tadi mau ngevlognya sih jam 4, jam 5 gitu ya. Cuman karena panasnya masih teng-tengan, ya gue jadinya cari dingin aja gitu guys. Nah sekarang kan gue mau ke Kotwis. Gue lebih seneng lewat sini sih guys, apa kalau mau ke Kotwis dari rumah gue yang di Keranggan itu, daripada gue harus lewat pasar Keranggan terus lewatin jalan itunya apa, jalan raya Trasyo gitu, macet ya yang gue nggak demen. Sebenarnya kalau belok, kalau dari lampu merah Trasyo gitu bisa langsung kiri kan, langsung jalan terus ya. Cuman ya gue males aja jauh gitu. Gue lebih seneng lewat sini nih. Dan ini kan pada di Cibubur CBD Boulevard ini banyak nih yang biasanya olahraga terus sepedaan kayak gitu. Dan kan di sini juga udah banyak tuh, ada Indomaret, Alfamart kayak gitu. Banyak kan tempat nongkinya gitu. Kayak gitu sih gue demennya di sini kayak gitu guys, dan juga adem. Nah kan tuh banyak yang lari kan. Kok kalian lihat di kamera no, banyak yang lari gitu guys. Kita di sini santai aja ya guys ya. Karena di sini juga ada batas kecepatan 40. No, gue ya cuma jalan 39 ya. Santai aja gitu mah. Oke, nanti kalau sesuai bahasan yang gue tadi mau speak up, nanti gue mulainya di kalau udah masuk daerah Kotwis aja guys ya. Sekarang kita mau jalan-jalan santai dulu sih. Ya kan sembari panas ini motor nih, udah berapa minggu. Wih bau bakso, wah gila baunya enak banget. Nah gitu guys, apa karena ini motor udah lama banget nggak dipanasin ya guys ya. Jadi ya kita mau santai aja dulu. Habis ini sembari melihat kemacetan jam pulang kerja dari yang Jakarta pada mau ke daerah Cikeas dan sekitarnya guys ya. Sampai arah Cianjur tuh mana, Cibinong atau mana tuh yang situ gue lupa lagi, yang mau ngarah ke Cianjur sono. Ya pokoknya daerah sono lah. Nah tuh banyak kan yang olahraga no, banyak yang olahraga, banyak yang santai-santai no. Kita mah menikmati menyore di Cibubur Boulevard sini sama di Kotwis ya guys ya. Cuman kenapa gue mau ke Kotwis, karena di Kotwis tuh lagi, kalau lo tahu kan lagi pembangunan lagi gede-gedenya ya di Kotwis ya. Nah sekarang tuh udah ada jembatannya guys, jembatan bawah tanahnya no, underpass. Bisa underpassnya tuh bisa ngarahin langsung ke Cikeas, atau enggak mau ke yang Kotwis barunya guys. Kotwis baru nanti gua tunjukin dah, apapun emang belum dibuka ya guys. Jadi tuh dibikinnya kok sementara ini dibikin kayak jembatan mau arah ke ini apa namanya, ngarah ke Depok. Nah
itu tuh yang, tapi ini kan berupa underpass. Kok itu jalan layang begitu guys. Kok yang arah ke Depok itu yang gue tahu. Sebenarnya juga ada underpass di Depok ya kan, underpass yang terkenal itu. Jalannya baru datanya, baru di aspal kayaknya. Gue terakhir kesini belum di aspal, baru kayak gini sih, belum lihat maksudnya. Nah, kita nikmatin aja, oke. Nah, di depan sono itu ada jembatan yang ituin tol ini ya guys, apa yang tol dari Depok bisa langsung arah ke Bandung. Dan yang dulu pernah gue bilang, ini katanya bisa, kalau mau ke Bandung itu bisa mengurangi waktu 30 menit lebih cepat. Yang dibilang sih begitu katanya, cuman kan kita belum tahu ya. Ayo, ini sekarang kita udah nyampe di Jalan Transyogi lagi ya guys ya. Udah keluar dari ininya. Waduh, mantap. Macet dah. Sekarang kita nikmatin macet-macetannya dulu aja guys ya, sembari apa, melihat orang yang pada pulang kerja dari arah Jakarta menuju ke daerahnya masing-masing lewat sini. Wah gila sih emang. Tapi gua udah sering siapa macet-macetan di sini tuh lebih ini, lebih santai aja gitu daripada macet-macetan di Jakarta. Asli nggak bohong. Kalau di sini tuh macetnya cuman ada di beberapa titik guys. Pertama, ada yang di sono no, yang dekat puter balikan. Di sini tuh jalur ini ada 3 atau 2 ya, 2 puter balikan guys yang bikin macet di sini nih. Seingat gue di sini tuh ada 2 puter balikan. Kalau yang ke arah sana ya, kalau misalnya arah baliknya, gue agak lupa ada berapa. Kalau dari yang Cibubur CBD sampai Kotwis sono, sampai seterusnya sono, ada sekitar 2 sampai 3 puter balikan. Maka itu salah satu yang bikin macetnya itu sih guys. Dan sama kanan di sini juga apa, namanya udah banyak restoran, tempat nongki, jadinya ya begitulah. Tapi bagus lah Kotwis. Ya nggak Kotwis juga sih, di sini bilang kota wisata apa namanya Cibubur, di sini udah semakin rame ya guys ya. Wih, rem mendadak guys. Kenapa ini? Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk di kota wisata ya guys ya. Nah ini tuh tol yang tadi kita lewatin dari Cibubur CBD Boulevard itu guys, yang apa, jembatannya tuh, jembatan di atasnya itu. Nah ini karena kita udah sini, kita mau muter-muter santai aja guys ya. Jadi kita kayaknya ambil jalur kiri aja, kalau nggak tengah. Oh ya, back to the topic ya guys ya. Karena kan tadi gue mau ngomong yang tentang speak up itu ya guys ya. Nah ini gue punya cerita seru nih guys. Kenapa gue bilang seru guys? Nah jadi itu begini guys, apa, jadi gue kan, ini ya fun fact lah, sekolah gue tuh ada di kota wisata sini ya guys ya. Nanti kita pasti ngelewatin nih sekolahnya nih. Itu gue sekolah di sini tuh di SMA nya guys ya. Nanti kita ngelewatin kok. Jadi gue punya pengalaman sebenarnya sih ya, kalau dulu dibilangnya agak buruk ya, menurut gue biasa aja sih sebenarnya. Cuman itulah yang apa, bisa ngerubah gue jadi kayak sekarang guys. Karena gue sekarang gue lebih apa namanya, lebih banyak agak bacot, agak ini lah, pokoknya lebih aktif daripada dulu guys. Nah jadi ceritanya gini guys, kan dulu gue dari zaman SMP SMA ya guys ya, gue tuh orangnya
serba beruntung gitu. Beruntungnya apa? Karena gue sekolah dari SMP SMA itu gue cuman bayar uang sekolahnya tuh nggak banyak guys. Nah nggak banyak kenapa? Karena gue anak guru ya guys ya. Itu pertama itu. Ini kita yang positifnya dulu aja guys ya. Gue ceritain dulu. Dari SMP emak gue jadi guru di sono, dan SMA yang di sini nih, dan di kota wisata ini di sekolahannya bapak gue yang jadi gurunya ya guys ya. Dan kebetulan banget bapak gue yang ngajar gue langsung ya guys ya di pas SMA itu ya, kayak gitu guys. Nah ini siapa lagi ya beruntungnya ya. Nah beruntungnya lagi apa, karena gue sebagai anak guru jadi banyak lah guru yang kenal gue ya guys ya. Ya itu sih kayak privilege gitu sih ya, tapi juga karena gue jadi anak guru jadi ya kita jaga image juga lah ya. Karena masa kita jadi berandalan udah jadi anak guru terus berandalan kan goblok istilah gitu ya. Nah itu masih positifnya aja lah ya guys ya. Apalagi ya, nah ini gue ceritainnya dah mulai langsung yang sedikit agak buruk ya guys ya. Jadi yang di SMA itu gue mendapati ada beberapa orang yang dulu sekelas gue sih guys. Ada satu yang kelas gue, dan beberapa kali gue ketemu tuh orang ya di satu kelompok gitu kan, anjingnya begitu loh. Jadi kenapa? Apa yang orang guru kayak gitu? Nah jadi gini guys, walaupun gua anak guru ya banyak privilege ya, banyak ininya, tapi ya ada aja gitu apa yang dicari, kesalahan yang dicari gitu. Padahal ya gue sih orangnya biasa aja ya. Justru yang nyari kesalahan tuh ya lu tau sendiri lah, kalau sekolahan swasta kayak gue, nyebut merek gak ya? Langsung nyebut aja lah ya, penabur. Nah banyak kan apa, kalau yang penabur tuh orangnya kaya-kaya, terutama orang Cina, orang Batak, orang mana lah gitu lah, kayak gitu kan. Nah kalau gue kan cuman lebih ke arah beruntung aja guys ya. Nah jadi gitu guys apa, ya gue kebetulan dapet yang orang yang gue bilang dajal ini tuh kebetulan orang Cina guys ya, kayak gitulah. Dan nanti gue ceritain sampai habis lah ya. Nah gue kan sekelas sama dia tuh ya beberapa kali nih apa, beberapa kali satu inian dan satu kelompok. Gue tuh kalau gue sih orangnya biasa aja ya, cuman dia tuh orangnya belaga gitu guys. Nah belaganya itu gue bilang belaga kenapa? Karena mungkin dia merasa paling kaya gitu ya, udah merasa paling kaya, paling ini, jadi nindas yang bisa dibilang apa ya, lebih kaum rendahan lah dibilangnya, kayak gitu ya. Padahal sih kalau gue dari keluarga gue sendiri, gue juga orangnya, keluarga gue ya biasa aja, nggak kaya, nggak rendahannya, biasa aja sih kayak gitu. Cuman ya begitulah. Oke, next ya nih guys. Gua kan yang pas itu apa namanya, pernah satu kelompok ya. Yang satu kelompoknya itu kalau satu kelas saya sering ya. Nah gua pas itu pernah nih lagi ada acara di, jangan yang kelompok dulu dah, itu gampang. Nah ini yang pas lagi di acara open school, nah, gue masih inget banget nih. Kan gue yang pas itu pernah jadi kepanitiaan atau apa itu ya, gue lupa. Nah pas jadi kepanitiaan, kebetulan itu orang tuh ada satu kelompok sama gue nih, dia sama teman-temannya. Nah kayak gitu. Nah pas gue lagi habis makan gitu ya, ini kayaknya tapi bukan kayaknya lagi, karena gue udah ngerasain sendiri kan anjingnya gitu kan. Gue lagi pakai kaos, bukan kaos ya, apa ya, jadi kayak baju polo warna putih gitu ya. Nah ya baju polo warna putih itu gue lagi santai nih, tahu-tahu kan dia sama temen-temennya habis kayak makan gitu ya, makan kayak yang ada sausnya, sosis atau apa ya gitu ya, gue masih ingatnya, cuman pasti berkuah saus kayak gitu guys. Nah pas lagi bareng-bareng gitu gue jalan bareng, tahu-tahu
loh kok ini siapa yang megang-megang nih. Nah terus pas gue lihat dia satu-satu kan pada mulai ngilang gitu, udah pada ngilang. Terus ini pas gue lihat kok baju gue kotor, perasaan gue tadi kagak makan apa-apa. Nah gue ngerasainnya pas udah kayak gitu. Dan kenapa dia, gue bilang apa, ke orang ada aja kayak gitu ya, kayak gitu lah. Kalau gue anggapnya dulu karena gue masih agak kelihatan cupu ya guys ya, kalau dibilang kayak gitu. Dan gue juga anak guru, gue jaga image aja ya, ketemunya orang begituan guys. Nah terus gue mikir, wah ini si anjing ini nih pasti kayak gini nih. Dan kenapa dulu gue kagak berani ngepush guys, ngepush datengin orang gitu, karena dia selalu orangnya bareng-bareng sama yang gengnya itu guys. Nah itu gengnya salah satu yang ya yang cukup berandal, bukan berandal lagi sih, emang tolol bisa dibilang kayak gitu. Dan kalau misalnya gue buka-bukaan aja nih, kalau kan gue diajar bapak gue ya di kelas, kebetulan bapak gue ngajar juga kan sama satu orang. Nah tuh orang kerjanya cuma tidur guys, cuma tidur makan di kelas. Padahal ya bapak gue lagi ngajar juga tuh. Nah kayak gitu kan ya, masa apa bisa kayak gitu ya, apa emang orang kaya belaganya kayak gitu ya guys, bingung gua. Nah itu yang kayak gitu ya, yang di acara open school lah, sama kebiasaan itu orang ya kayak gitu. Nah terus guys, lanjutnya yang tadi yang gue bilang kelompok ya. Nah ini kebetulan kelompoknya nih, gue satu kelompok gara-gara dulu gue nilainya sempet ada satu matkul di sekolahan itu pas SMA, gue masih sama nih orang yang sama nih, lagi ada ini gara-gara kurang atau apa gitu nilainya, karena gue dia dipanggil lah, disuruh ikut acara ini biar mantap nilainya, biar ini pemantapan lah kayak gitu. Nah kan dikumpulin di aula ya. Nah pas udah di aula ini, kok bisa aja gue sama tuh orang lagi ya, kan anjing gitu ya, dikumpulin. Nah terus kan kebetulan yang jadi ketuanya bukan gue ya, tuh orang ditunjuk jadi ketuanya, ngentot emang. Nah udah nah udah jadi tuan, terus kan disuruh bagiin kertas ya bahasan topik nanti didiskusin di kelompok itu. Nah gue dikasih tuh kertasnya yang ngerendahin gue guys. Ngerendahinnya itu gimana, jadi gini, kan ada beberapa topik, misalnya ada apa, lampu atau apa gitu. Nah kebetulan gue dikasihnya yang lampu nih, dan lampu dia sambil ngomongnya nih batu yang bla pokoknya ngerendahin gue ya. Dia sosok naik kayak gitu ngomongnya ya. Gue mah ya yain aja, enggak yain aja, karena gue bisa apa, gue orangnya tuh bisa langsung ngejelasin kayak gitu. Dan gue selalu kalau misalnya ngejelasin tuh lancar mulu guys, ngejelasin misalnya kayak gini, makanya yang lain pada paham aja. Kalau itu orang emang dasarnya tolol sih. Nah kayak gitu sih guys. Nah kira yang pas itu kan gue udah lulus nih, udah lulus gue langsung pindah lah ke Jogja kalau lu tahu. Nah kan gue lulus dari sono ya. Nah kayak gitu sih. Nah terus gue lulus nih. Nah gue terus dapat dari kabar dari bapak gue. Sebelumnya itu disclaimer nih. Kenapa gue disclaimernya di sini, kagak di awal-awal aja? Ya bodoh amat sih, suka-suka gue lah anjing. Gue yang bikin videonya, gue yang jelasin semuanya kayak gitu ya. Nah oke, lanjut ya. Nah ini ntar lagi kita lewatin underpass ya guys ya. Oke yuk kita lewatin underpass dulu guys. Ini karena kita dari tadi jalannya santai ya, gue pengen agak ngebut dikit ya. Let's go. Tinggi sekali. Nah di depan kita ini underpass ya guys. Wih mantap. Yuk Nah jadi guys yang di depan situ tuh masih ditutup kan Kotwisnya. Nah itu Kotwisnya ditutup, itu Kotwis yang baru ya guys ya, ya pengembangannya ya.
pengembangan dari Codewis yang ini nih. Nah tuh masih ditutup ya. Ntar kapan-kapan kalau misalnya itu udah dibuka, kita langsung gaspolin sampai sono ya guys ya. Nah kita lewatin underpass lagi nih nanti. Kalau dari sini, oh iya deng. Nah kalau kiri ini kita ke Jati Asih ya. Kita ke Codewis ke kanan. Nah kita masuk lagi. Oke. Akhirnya gue bisa ngerasain lewat sini ya guys ya. Sebenernya gue kemarin udah lewat sini guys, udah beberapa kali lewat sini, cuman ya belum gue videoin aja karena kan masih rame, masih gitu. Nah kayak gitu sih. Udah, gue paling yang penasaran underpassnya kayak gitu aja ya. Oke, nanti kita back to topic lagi ya di depannya. Wih, Vespa 300 guys. Iya tuh, Vespa 300. Oh iya. Oh ya, tadi kebetulan udah lewatin sekolah gue. Ya udah yuk kita itu lagi. Oke, kita lanjutin lagi nanti ya guys ya. Let's go. Oke guys, yuk biar nggak penasaran, gue tunjukin aja SMA gue ya guys ya. Nah ini kita lewat sini aja nih. Karena kan tadi kita kalau lewat underpass lagi, kita nggak bakal lewat atas ini guys. Nah kalau mau ke Penabur atau ke McD nya, lewat yang atasnya ya guys ya. Kayak gitu. Di depan ini guys, ini sekolah gua ya guys ya. Penabur Codewis ya guys ya. Berkota wisata nih guys. Seingat gua di lantai 4 sih, kayak gitu. Nah di sini juga udah banyak yang jualan ya, makanan, minuman, kayak gitu sih. Oh ya, back to the topik yang tadi ya guys ya. Sembari nanti kita penutupan aja ya guys ya. Nah tadi tuh kalau nggak salah nyampe yang itu ya, apa namanya, yang dapat kabar ya. Nah jadi kabarnya tuh gini guys, yang orang goblok itu tadi, yang gue bilang goblok itu, yang Cina goblok tolol itu gini, dia kan dulu ngampus ya di ya elit lah, tempat elit gitu ya, di apa, di Jakarta kampusnya. Kalau itu gue kurang hafal sih kampusnya di mana. Nah terus ternyata nih guys, apa, karena apa yang dia lakuin ke gue sama temen-temen gue yang lain, gue nggak usah nyebutin teman-teman gue yang lain tuh siapa ya guys ya, cukup itu aja ya. Nah si orang tolol ini yang gue bilang ini, ternyata dia tuh memakan akibatnya gitu guys, yang kalau gue bilang ya, alias karmanya dia langsung keterima gitu guys, diterima langsung sama dia tuh karmanya. Kenapa gue bilang gitu? Karena kan dia kan orangnya tolol gitu ya, di kelas tukang tidur doang, makan doang, apa di kelas kalau nggak makan ya tidur kayak gini, apa sosokan belaga gitu ya, terus ngerendahin gua sama orang-orang yang lain begitu. Nah ternyata dia kena karmanya, yaitu dia dilakukan apa, perbuatan yang sama kayak yang dia lakuin ke gua sama ke orang-orang yang lainnya gitu ya, sama kayak gue gitu guys. Dia kemakan sendiri tuh di kampusnya gitu ya. Makanya apa, Tuhan tuh nggak tidur ya guys ya, apa yang lo lakuin pasti lo kena tuh, tolol. Makanya gue bilang kalau ada orang yang sosokan kayak gitu ya. Nah terus apa lagi tuh bang lanjutannya bang? Nah jadi lanjutannya tuh pas ya kan gitu, gue dapet kabar dia sampai apa, tata apa ya, dia dapat perlakuan kayak gitu di kampus saya itu. Nah dia sampai sempat pindah kampus juga tuh guys, mantep kan. Dan ada kabarnya lagi nih, kabar yang bikin gua wow, kayak gitu aja sih. Nah udah kayak gitu kan, apa, gara-gara si orang tolol itu apa, kena karmanya sendiri. Karena kan dia ngerasa kalau yang di pas di sekolahan di Penabur situ, dia ngerasa kayak paling kaya gitu ya, paling kaya, paling inilah, paling gitulah. Nah terus gua yang biasanya malah agak ya bilang gua agak ditindas kayak gitu ya, padahal gue juga anak guru. Dia tuh juga apa ya,
cari muka sih ke bapak gua, ke guru-guru yang lain juga, terutama guru-guru yang cewek sih guys, kayak gitu sih. Ya biasa ke orang-orang, kayaknya orang-orang kaya pada begitu ya guys. Nggak semua, cuman pasti ada yang kayak gitu. Setuju nggak sama gua pernyataan gua ini? Kalau misalnya setuju, ya kayak gitu lah, boleh lah lu ceritain juga kalau misalnya lu ada yang pengalaman kayak gitu ya. Nah kayak gitu sih. Nah terus kan udah tuh apa, dia kena akibatnya ya, dia pindah kampus guys, apa karena bilangnya nggak kuat atau apa, yang gua dapat kabarnya gitu ya, apa pindah kampus gitu. Nah terus kan gue juga pernah ya, gue lagi sama keluarga gua nih naik mobil gitu kan. Nah terus ketemu tuh papasan, tapi emang gue sengaja ya pas lagi bawa mobil gue kagak buka kaca gitu. Papasan dia kan naik mobil, kalau nggak salah tuh Mercy, terus yang bisa dibuka gitu guys, yang cuman dua orang kayaknya Mercy-nya itu, seingat gue. Terus katanya sih dia punya Ducati ya, motornya punya Ducati, punya apalah ya, maklum lah apa orang sok kaya atau apa ya begitulah. Nah terus pas dia lagi naik mobilnya, dia tuh sama ceweknya terus kagak pakai sabuk apa ya, ngerokok guys, ngerokok tuh di tol, belaga banget. Ya tolol emang. Nah terus karena gue kan udah males ituin ya, langsung mobilnya gue gas lagi ya, gue langsung jalan aja daripada nungguin ya kan. Nah terus apa lagi ya, oh ya lanjutan yang tadi lagi. Nah abis dia ngampus ya guys ya, ngampus kan, terus dia pindah ya kan, pindah kampus gitu. Kabar baik buat guanya atau apa yang bikin gua wow, makan tuh karma. Dia tuh kagak lolos guys, apa bukan kagak lolos, apa kagak lulus terus kagak ini. Dan ya kalau buat hokinya sih, kalau dia masih punya perusahaan, bukan perusahaan sih, apa restoran yang ada tuh yang deket pintu tol sono ya, suatu bakmi lah di situ. Lu bisa tahu ntar kalau misalnya ini, lu cari aja di situ orangnya. Dia jadi bosnya atau apa gitu ya. Coba kalau dia sama kayak gua gini, apa cuman orang tua, cuman guru, atau jangan kan guru deh, kalau misalnya cuman pedagang kayak biasa gitu, atau pedagang makanan biasa, emang bisa dia apa mau kayak gitu, masih belaga kayak gitu. Tapi sekarang sih gua apa lihat IG-nya sih masih dibuka gitu aja. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya lo ada yang kenal nih orangnya, terus mau menghujat, silakan aja, gue nggak takut ya. Kalau perlu gue datengin, ayo dah. Untung gue di kuliahan lolos dan lulus 4 tahun pas ya guys ya. Makan tuh. Jadi kan kalau dia kan kebantu sama perusahaan orang tuanya guys ya. Lah kalau gue masih berjuang bikin akun sendiri, bikin ini, bikin itu ya enggak guys ya. Kita mah dari nol aja ya. Kalau dia kan cuman makan dari lanjutan orang tuanya ya guys ya. Ya kayak gitu. Oke, paling juga ya begitulah. Tuhan tuh tidak tidur ya guys ya. Jadi kesimpulannya adalah Tuhan tidak tidur. Apa yang lu lakuin pasti dilihat Tuhan ya guys ya. Dan langsung bisa lu makan akibatnya langsung ya guys ya, kayak gitu tadi. Nah oke guys, karena ini juga udah mau jam 6 sore dan gua kayaknya video udah cukup lah sampai sini. Gua terima kasih dah buat lu semua yang udah nonton, udah subscribe, udah nge-like, udah nge-share ya guys ya. Dan kalau misalnya lu ada punya cerita yang kayak gua gini, lu boleh tulis di kolom komentar ya guys ya. Atau misalnya mau lu nge-DM gua aja, boleh kok. Karena gua kan apa, siapa tahu masih banyak orang yang nggak berani speak up kayak gini ya guys ya. Oke, terima kasih buat lu semua yang udah nonton. Gua doain lu semua sehat selalu ya guys ya, dan diberikan kelancaran, rezeki, kesehatan, dan semuanya lah, sama keluarga lu juga yang pasti. Terima kasih buat lu semua yang udah nonton. Gua Danis Official, gua pamit ya guys ya. Let's go. Thank you for watching this video. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Let's go. Wah, Vespa cakep dong.
warnanya silver. Nah pasti bukan manusia silver.